Pernah nggak kamu kepikiran siapa sih orang pertama yang pakai kacamata? Hari ini kacamata jadi barang yang sangat umum. Ada yang pakai buat baca, ada yang buat gaya, bahkan ada yang cuma buat main game VR. Tapi ternyata sejarah kacamata itu panjang banget, penuh dengan eksperimen, penemuan, bahkan perdebatan. Yuk kita jelajahi bareng-bareng perjalanan kacamata dari batu kristal sampai jadi smart glasses modern. Bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejak zaman dulu, manusia menghadapi masalah yang sama. Penglihatan yang kabur, rabun jauh, rabun dekat, semua sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bedanya, dulu belum ada teknologi untuk memperbaikinya. Jadi, gimana ya cara orang zaman kuno melihat lebih jelas? Mereka pakai benda-benda alami. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah mencoba menggunakan batu kristal bening untuk memperbesar huruf di papirus. Di Kekaisaran Romawi, ada catatan bahwa Kaisar Nero suka menonton pertarungan gladiator dengan batu zamrud. Batu hijau itu bukan hanya mewah, tapi katanya bisa bantu dia melihat lebih jelas sekaligus melindungi mata dari silau matahari. Di Tiongkok sekitar abad ke-10, orang sudah menggunakan semacam kacamata. Tapi bukan untuk membaca. Lensa mereka terbuat dari batu giok berwarna gelap. Fungsinya lebih mirip kacamata hitam, yaitu untuk melindungi mata dari cahaya sekaligus sebagai simbol status sosial. Bahkan, hakim di Tiongkok kuno konon menggunakan kacamata gelap saat mengadili perkara. Alasannya sederhana, supaya wajah mereka terlihat netral dan ekspresi mata mereka tidak terbaca oleh orang lain. Jadi bisa dibilang, kacamata pertama di Asia lebih punya fungsi psikologis dan simbolis, bukan medis. Sekitar abad ke-13, di Italia, barulah muncul bentuk kacamata yang benar-benar digunakan untuk memperbaiki penglihatan. Para biksu dan sarjana sering kesulitan membaca kitab karena usia. Lensa dari kaca kuarsa kemudian dipasang pada bingkai sederhana. Bentuknya masih sangat primitif. Biasanya hanya 2 lensa bulat yang disambungkan dan harus ditempelkan ke hidung atau dipegang dengan tangan. Kacamata pertama ini tidak punya gagang telinga, jadi kadang jatuh, berat, dan bikin repot. Tapi meski begitu, penemuan ini revolusioner. Membaca jadi lebih mudah, pengetahuan bisa tersebar lebih luas, dan karir akademik orang-orang tua tidak harus berhenti hanya karena penglihatan mereka memburuk. Dari Italia, kacamata menyebar ke seluruh Eropa. Awalnya hanya kalangan elit bangsawan dan rohaniawan yang mampu membelinya. Tapi seiring perkembangan perdagangan, kacamata mulai dijual di pasar-pasar kota besar. Menariknya, dulu lensa dibedakan berdasarkan warna. Lensa berwarna hijau untuk rabun dekat, sementara lensa berwarna putih untuk rabun jauh. Jadi waktu itu belum ada resep khusus dari dokter mata. Orang tinggal pilih sesuai kebutuhan mereka. Bayangkan seperti beli kacang goreng di pasar, tapi bedanya yang dijual adalah kacamata. Seiring berjalannya waktu, desain kacamata terus berevolusi. Ada model pince-nez dari Prancis, yaitu kacamata yang hanya dijepit di hidung tanpa gagang. Ada juga monocle, kacamata dengan satu lensa saja.
biasanya dipakai oleh bangsawan atau tokoh kaya di abad ke-19. Mereka memasangnya di satu mata dan itu jadi simbol status sosial. Bahkan, monokel sempat identik dengan karakter-karakter kaya raya dalam literatur dan film. Tapi tentu saja, monokel dan pince nez tidak terlalu nyaman, sehingga tidak bertahan lama di masyarakat umum. Perkembangan ilmu optik di abad ke-17 dan 18 membawa kemajuan besar. Tokoh seperti Galileo Galilei menggunakan lensa untuk membuat teleskop. Sementara ilmuwan lain mengembangkan mikroskop. Dari situ, pemahaman tentang cahaya dan lensa semakin mendalam. Salah satu inovasi penting datang dari Benjamin Franklin, seorang tokoh Amerika yang juga penemu. Dia menciptakan kacamata bifokal, yaitu satu lensa untuk melihat jauh, satu lensa untuk membaca dekat. Penemuan ini luar biasa karena memungkinkan orang yang mengalami dua masalah penglihatan sekaligus bisa tetap produktif tanpa harus gonta-ganti kacamata. Memasuki abad ke-19, kacamata mulai dianggap bukan hanya alat bantu, tapi juga bagian dari mode. Bingkai kacamata dibuat dengan desain yang elegan, ada yang dari logam tipis, ada juga yang dari tanduk hewan. Semakin lama, kacamata menjadi semacam pernyataan gaya. Seseorang yang mengenakan kacamata tidak hanya terlihat pintar, tapi juga bisa terlihat trendy. Menariknya, di beberapa budaya justru ada stigma negatif. Kacamata dianggap tanda kelemahan mata. Namun di sisi lain, di kalangan intelektual, kacamata justru jadi simbol kebijaksanaan. Pada awal abad ke-20, muncul inovasi kacamata hitam modern. Sekitar tahun 1930-an, perusahaan seperti Ray-Ban mulai memproduksi kacamata hitam khusus untuk pilot. Fungsinya untuk melindungi mata dari silau saat terbang. Tak disangka, desain ini justru jadi populer di kalangan masyarakat luas. Hollywood ikut mempopulerkan kacamata hitam. Para selebriti memakainya di depan kamera. Dan sejak itu, kacamata hitam berubah jadi simbol gaya hidup glamor. Dari yang awalnya alat pelindung, kini kacamata hitam juga jadi fashion statement. Setelah Perang Dunia Kedua, teknologi material berkembang pesat. Lensa kaca yang berat digantikan oleh lensa plastik yang lebih ringan dan aman. Muncul juga lensa dengan lapisan anti-refleksi dan anti-radiasi untuk melindungi mata dari layar komputer. Tidak hanya itu, kontak lensa juga mulai populer. Kontak lensa pertama terbuat dari kaca, tetapi akhirnya diganti dengan bahan plastik fleksibel yang lebih nyaman. Semua inovasi ini membuat orang memiliki pilihan lebih banyak sesuai kebutuhan dan gaya hidup mereka. Hari ini, kacamata sudah sangat beragam. Ada yang memang hanya untuk membantu penglihatan, ada yang khusus untuk melindungi mata dari cahaya biru layar gadget, dan ada pula yang jadi perangkat teknologi canggih. Google Glass misalnya, sempat mencoba menggabungkan kacamata dengan komputer mini. Meski tidak sepenuhnya sukses, ide ini membuka jalan untuk perkembangan kacamata pintar. Di dunia gaming, kita juga mengenal VR headset, semacam kacamata super besar yang bisa membawa kita masuk ke dunia virtual. Jadi, kacamata bukan lagi sekedar alat bantu, tapi juga pintu masuk ke pengalaman baru. Kalau dipikir-pikir, perjalanan kacamata luar biasa panjang ya. Dari batu kristal di tangan bangsa Mesir, ke lensa giok di Tiongkok, ke kacamata sederhana para biksu Italia, sampai ke kacamata pintar masa kini. Semua berawal dari kebutuhan sederhana.
Manusia ingin melihat dunia dengan lebih jelas. Dan kini, kacamata bukan hanya memperbaiki penglihatan, tapi juga memperluas imajinasi kita. Jadi, menurut kamu, seperti apa kacamata di masa depan nanti? Mungkinkah kita semua suatu hari akan pakai kacamata augmented reality? Atau malah nggak butuh kacamata sama sekali karena teknologi bisa memperbaiki mata kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu jadi tahu fakta-fakta unik yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!